Ini harus nanti pesan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, kameranya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan judul yang bertema Internet dan Transformasi Digital. Baik, mungkin teman-teman semua dan Bapak Ibu semua sudah mengenal apa itu internet dan transformasi digital. Namun di sini kita akan membahas lebih luas. Sebenarnya apa sih itu internet? Internet menurut buku Castells mengatakan bahwa infrastruktur komunikasi yang memiliki interaksi, transaksi, dan juga pertukaran informasi secara digital. Dan hal ini dikembangkan dari ARPANET pada tahun 1969. Karena internet itu sudah menjadi tulang punggung ekonomi dunia digital. Jadi kalau tidak ada internet, dunia tidak akan maju. Lalu, apa itu transformasi digital? Transformasi digital adalah secangkup integrasi teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang mengubah cara bisnis, pemerintahan, dan individu beroperasi. Ini termasuk artificial intelligence, Internet of Things, Big Data, dan Cloud Computing. Lalu kasus-kasus yang beredar di masyarakat pada waktu itu adalah Amazon dan Tokopedia menggunakan AI dan Big Data untuk memahami preferensi pelanggan, meningkatkan pengalaman belanja online, serta mengoptimalkan rantai pasokan. Transformasi digital juga meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan, di mana secara dasarnya atau secara akarnya, transformasi digital itu mengubah model bisnis tradisional menjadi berbasis digital. Seperti yang ada di Kepulauan Jawa yang membuat sarung-sarung tenun pakai jaring-jaringnya. Jika tidak diikuti oleh teknologi digital, maka pelanggan-pelanggannya akan tetap segitu saja. Misalnya pelanggannya seminggu itu ada 1.000 orang atau berapa ribu. Namun ketika ada terjadi transformasi digital, maka pelanggannya menjadi 10.000 per minggu, bahkan lebih dari itu. Ini termasuk studi kasus bisnis e-commerce. Lalu studi kasus juga terhadap pendidikan e-learning, yang dimana platform seperti Coursera dan Guru itu mengubah sistem pembelajaran dengan pembelajaran daring yang fleksibel dan interaktif seperti kita saat ini. Fleksibel dan interaktif. Digitalisasi pendidikan memungkinkan akses yang lebih luas dan juga inklusif. Seperti contoh COVID-19 yang sempat terjadi, itu mempercepat digitalisasi bahkan naik sesuai dalam jurnal penelitiannya Dawan pada tahun 2020. Lalu dampak dan tantangan transformasi digital itu apa? Kalau dampaknya, efisiensinya meningkat, inovasi berkembang, dan layanan lebih cepat. Tantangannya, keamanan data, kesenjangan digital, dan ketergantungan teknologi. Lalu kesimpulannya adalah internet adalah fondasi utama transformasi digital, yang dimana saya tekankan kepada dua industri ini, ada industri digital money dan industri digital intelligence. Di mana industri digital money itu adalah cryptocurrency, yang dimana ada Bitcoin, dan digital intelligence, di mana di situ ada artificial intelligence atau robot. Transformasi digital dapat mengubah cara-cara konvensional menjadi modern,
adaptasi terhadap teknologi digital menjadi kunci keberhasilan di dunia dalam era modern saat ini. Lalu mungkin teman-teman semua atau Bapak dan Ibu sekalian itu bertanya jikalau bagaimana Indonesia tidak ada internet. Maksud dalam artian kan internet itu saling berhubungan dengan listrik dan satelit dan lain sebagainya. Bagaimana jika kan yang sering terjadi ya di dunia fenomenanya kalau listrik mati internet juga nggak ada, sinyal juga nggak bakal nyambung. Justru di Makassar khusus di wilayah Sulawesi Selatan itu sekarang yang sudah menjadi menteri itu beliau namanya Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa ketika Sulawesi Selatan mati listriknya satu Sulawesi itu bisa di cover oleh tambang-tambang yang ada di Sulawesi Selatan selama 1-3 bulan jikalau listriknya mati di Makassar. Lalu bagaimana jika listriknya mati satu Indonesia sehingga internet pun tidak ada? Itu secara PLTS-nya itu tidak mungkin mengatasi listrik kematian secara alami. Namun percayalah Indonesia sekalipun mati listrik, masyarakatnya pun tidak akan mati karena kita hidup kaya akan segalanya. Kecuali di negara Singapura, dia hidupnya karena listrik semuanya, maka ketika listriknya mati, maka negaranya juga mati. Lalu ada satu pemuda yang mengatakan bisa membuat listrik di Indonesia itu gratis. Namanya pemuda itu adalah Timothy Ronald. Mungkin saudaraku Dimas atau teman-teman semua sudah mengenal Timothy Ronald itu sebagai apa di dunia media. Beliau mengatakan, belikan saya tanah di Kalimantan 30x30, Indonesia akan, ini di dalam podcastnya Cryptocurrency, dia mengatakan bisa membuat Indonesia gratis. Maksudnya Indonesia gratis listrik, dan listrik nggak akan mati. Itu seperti yang dikatakan Timothy Ronald. Bapak dan Ibu bisa cek saja di TikTok atau dimanapun itu, dia pasti ada. Lalu mengapa di sini saya tekankan industri digital money dan industri digital intelligence? Karena kedua industri ini 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahun ke depan itu sangat-sangat dipakai di dunia yang era modern saat ini, apalagi teknologi. Kalau di digital money, cryptocurrency itu menekankan kepada Bitcoin. Bitcoin itu seperti listrik itu nggak kelihatan, teman-teman semua. Dan Bitcoin itu juga nggak kelihatan. Jadi jadi antara listrik dan Bitcoin, kalau misalnya Bitcoin memiliki voltase yang sangat tinggi, disetrum, kita semua, jangan kita lah, saya saja, saya pasti akan mati karena nggak kelihatan. Dan ketika internet mati dan listrik semua mati, Bitcoin tidak akan mati karena Bitcoin itu adalah satuan-satuan node yang bekerja setiap saat dan setiap hari, setiap detik pun dia bekerja. Setiap node yang ada di komputer itu Bitcoin. Sekalipun internet mati dan listrik mati, sinyal tidak ada, itu Bitcoin tetap bekerja. Karena sistemnya peer-to-peer atau blockchain. Itu yang saya tekankan di digital money. Dan yang selanjutnya adalah digital intelligence, artificial intelligence. Ini sangat berguna kita pelajari saat ini sampai kita mempersiapkan untuk melawan robot-robot AI atau bahkan tadi malam itu saya sempat scroll TikTok sebentar 5 menit itu sudah ada film yang dimana film itu mengembangkan teknologi robot yang sudah bisa berpikir. Dalam artian artificial intelligence ini tidak bisa diremehkan dari saat ini. Kita harus mempelajarinya. Oleh karena itu, saya juga pernah mengatakan dalam ruang lingkup pesilat Indonesia, waktu itu saya mempertanyakan juga kepada para pendekar silat, maaf mas, saya izin bertanya,
bagaimana jikalau saya bertanya kepada pendekar silat, bagaimana jikalau dunia ini sudah memiliki robot AI dan mereka bisa mampu berpikir seperti manusia, dan ada orang yang menggunakan chip atau di dalam chip itu terdapat ilmu-ilmu silat di Indonesia, dan seluruh kungfu yang ada di chip itu dimasukkan ke robot AI. Bagaimana membedakan antara pesilat robot dan pesilat manusia? Lalu lantas para pendekar menjawab dengan penuh ketegasan dan penuh pemikiran yang sangat mendalam. Beliau menjawab, membedakan artificial intelligence robot, silat, dan manusia adalah ruhnya. Karena keimanan, ketakwaan, dan berbudi luhur itu tidak akan ditemukan oleh robot artificial intelligence, sekalipun mannernya sama seperti orang-orang yang ada di luar lingkup sekitar kita, yaitu manusia. Namun, kalau jika dipertarungkan di suatu pertandingan, itu manusia yang berbudi luhur, yang memiliki kepercayaan diri sepenuhnya, itu pasti akan kalah dengan manusia untuk melawan robot itu. Dan mungkin ini penjelasan saya terhadap internet dan transformasi digital. Sepertinya ada teman-teman atau masih ingin menambahkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Ariel presentasinya. Pertama dari saya sebenarnya sebelum teman-teman nanya, ini buat semuanya teman-teman. Kalau presentasi diharapkan ketika misalnya menulis satu statement atau kutipan orang lain, masukkan kutipan itu. Yang kedua nih buat Mas Ariel juga. Saya kan minta bahannya adalah dari 4 buku itu ya, Baran, Campbell, terus Thoreau, sama satu lagi apa? Nah ini saya lihat belum ada sama sekali nih Mas Ariel. Ya saya minta mohon disesuaikan seperti teman-teman yang lain yang menggunakan bahan materi itu, gitu ya. Karena sekarang saya mohon maaf karena kondisi sekarang bisa pakai ChatGPT dan lain sebagainya. Saya berharap semuanya pun teman-teman membaca kemudian melakukan presentasi temanya. Mau dikembangin dengan aspek yang lain silakan. Tapi intinya adalah bahannya adalah bahan 4 buku yang sudah saya kirim itu. Itu ya, ini catatan buat Mas Ariel ya, buat dan teman-teman yang lain yang akan presentasi ketika misalnya mempresentasikan sesuatu bukan tema di teman-teman, silakan teman-teman masukkan kutipannya misal dari Baran misal atau dari Stanley atau misalnya dari Campbell misalnya atau dari Thoreau misal, silakan. Jadi kita tahu nih justifikasinya apa, karena kan semua bukan ide dari kita gitu ya. Itu ya buat Mas Ariel. Silakan kalau ada yang mau tanggung jawab. Baik Mas, saya akan revisi.